Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Gimana kabarmu? Oke. Hmm, kita masih lanjutkan readingannya sebelumnya ya. Kita sambung lagi. Oke, readingan ini bersifat general, berlaku untuk semua orang ya. Apapun itu zodiakmu, silakan disimak terlebih dahulu. Ya, siapa tahu ada petunjuk kayak gitu. Oh ya, ini gimana kabarmu, Lur? Apa kamu baik-baik saja? Semoga dalam keadaan sehat ya. Welcome to 2026. Nggak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat, tahun sudah berganti. Ya, perasaan baru kemarin ya. Kok ya bentar lagi mau puasa, tahun baru. Aduh. Oke. Hmm, Oke, kita mulai. Fokus ya teman-teman ya. Tolong disimak, dipahami, dan segala sesuatu yang saya sampaikan di sini tolong dicerna terlebih dahulu ya, jangan asal main telan aja gitu. Oke. Hmm. Hmm. Hah, oke. 2026. Gini ya Lur ya. Aku mau coba kupas dari kamu dulu ya. Apa yang kamu alami 2 tahun ini ya? Dari 2024 dan 2025, tak kenapa 2 tahun ini ada momen yang wow banget dalam perjalanan hidupmu. Di situ aku ngerasa kamu pernah berada di posisi apa ya, udah kayak dujung tanduk banget gitu loh. Ya, ada sakit hati, kecewa, pokoknya cobaan hidup yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, selama ini kamu selalu berpikir positif, ya, kamu selalu berlogika dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang kamu alami, kayak contohnya penyakit, atau gangguan perasaan, gangguan pikiran, atau mungkin mental yang down gitu. Dan perubahan sikap dari orang-orang terdekat kamu dan mungkin termasuk pasangan kamu juga. Apapun yang kamu lewati 2 tahun lalu, ya 2 tahun inilah, 2024, 2025, semua terasa seperti normal gitu. Semua terasa seperti masuk akal. Dan kamu itu jujur ya, terkadang kamu tuh polos banget sih gitu. Dalam arti polos tuh ya banyak. Sebenarnya kejanggalan-kejanggalan tuh dari 2024 ya, 2024, 2025 itu kerasa banget. Cuman sekali lagi, kamu masih selalu menganggap, ah ya udahlah, mungkin ini cuman pikiranku, mungkin ini cuman perasaanku, kayak gitu. Entah kenapa perjalanan kamu 2024, 2025 itu, ya rezeki itu ada, cuman kayak ngerasa agak, apa ya, agak melambat atau mungkin kerasa agak seret gitu loh, Lur. Dan juga dalam kondisi diri kamu tuh selalu penuh dengan banyak ketidakstabilan dalam diri. Sering banget kamu tuh kadang bertanya sama dirimu sendiri, aku nih kenapa ya? Ada apa sih dengan diriku sendiri? Kenapa aku bisa begini? Kenapa aku bisa begitu? Ya. Dari kejanggalan-kejanggalan yang kamu rasakan, kamu berusaha untuk mencari jawaban.
Kamu berusaha untuk cerita, ya. Tapi alhasil kamu malah dianggap tahayul, kamu dianggap cuman dongeng doang, atau mungkin banyak orang menilai ini cuman pikiran kamu, ini cuman perasaan kamu, kayak gitu. Tapi segala kejanggalan yang kamu rasakan itu seperti nyata. Ya memang nyata sebenarnya. Tapi kenapa kamu bisa bingung? Karena bertabrakan dengan logika. Logika dan akal sehat. Logika akal sehat ini selalu membutuhkan namanya bukti dan fakta. Gitu loh. Sedangkan kejanggalan yang terjadi itu nggak masuk akal. Susah dicerna. Sebenarnya kamu sudah punya firasat tentang sesuatu yang aneh yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu beberapa tahun ini. Ya, tapi di sisi lain ya, walaupun banyak kejanggalan, banyak keanehan yang kamu alami, kamu masih berdiri kokoh. Kamu kuat banget, jujur kamu hebat, kamu kuat. Karena kamu berusaha untuk selalu ikhlas, berusaha untuk cuek dengan apa yang terjadi, berusaha untuk selalu positif, dan kamu selalu berserah diri dengan Tuhan. Ayo udahlah biarkan Tuhan aja yang menyelesaikan. Ya Tuhan, ya sudah aku pasrah dengan alam ini. Aku pasrah aja dengan Tuhan. Itulah yang membuat kamu semakin hari semakin kuat, ya. Tapi ya gini ya Lur ya. Apapun yang kamu rasakan tentang kejanggalan-kejanggalan tersebut, pada akhirnya di Desember kemarin, semua terungkap, semua terbuka. Ya walaupun mungkin sampai hari ini kamu masih berlogika ya, masih berlogika banget gitu. Kayak kayak nggak nyangka aja sih. Karena sekali lagi apapun yang dari kejanggalan yang terjadi itu, ini bener-bener ngebuatmu kayak bimbang gitu loh. Ini bener nggak sih? Ada guna-guna, ada black magic lah, ada ini, ada itu gitu. Sedangkan petunjuk-petunjuk yang kamu dapatkan dari beberapa orang yang pernah kamu tanyakan, itu punya jawaban serupa. Oke, ingat ya, apapun yang ku bahas di sini, sesuaikan situasi kamu masing-masing. Kalau kamu nggak merasakan, mungkin kalau kamu nggak merasakan apa yang ku bahas, mungkin ini bukan energi kamu gitu loh. Ya, karena aku di sini mau melanjutkan dua readingan yang sebelumnya gitu loh. Tentang hal besar yang terjadi dan terbuka. Ya, oke. Hmm, ya, keanehan demi keanehan dan juga petunjuk-petunjuk dari beberapa orang yang selama 2 tahun ini kamu temui ya, dan itu jawabannya banyak yang serupa. Akhirnya kamu merangkai. Merangkailah suatu jawaban dari 2 tahun ini kamu rangkai. Sebenarnya ketemu. Dan secara hati kecilmu mengatakan bahwa ini ada orang yang zolim denganku dengan cara yang tidak baik atau cara gelap lah, gitu. Cara yang nggak gentleman gitu. Ya, kemarin udah kita bahas tentang itu ya. Nah, nah pada akhirnya jujur ya, kamu berdoa itu, wow, doamu dalam banget sih memang. 2 tahun ini tuh doa kamu tuh nggak main-main. Karena ya namanya perasaan tuh nggak bisa dibohongi Lur gitu. Hatimu tuh nggak bisa dibohongi. Apa yang kamu rasakan dengan segala kejanggalan, keanehan yang sedang terjadi dalam hidupmu, itu ngebuatmu bener-bener kayak, aku harus berdoa banget sama Tuhan. Aku harus meminta petunjuk sama Tuhan gitu loh. Sedangkan masalah yang kamu hadapi, kamu ceritakan dengan siapapun, ya mereka banyak gak ngertinya. Yang ada malah kamu yang disalahkan. Gitu. Ya. Karena kebanyakan orang menilai kamu, ya itu tadi tahayul, kamu terlalu mistik lah orangnya lah, inilah, itulah gitu. Ya karena mereka nggak merasakan, Lur. Mereka nggak memahami karena mereka nggak merasakan gitu. Nah. Orang-orang yang berlogika tinggi akan hal-hal kayak gitu, ya sekali lagi mereka nggak pernah merasakan. Kamu yang pernah merasakan itu. Dan sekarang baru sadar ternyata semua itu ada benarnya gitu nah. Dan sebenar apapun ya, sebenar apapun
kebenaran apapun yang kamu dapatkan sekarang, tetap kamu mau cerita dengan siapapun, tetap kamu akan dianggap tahayul. Jadi apa yang kamu lalui, yang kamu alami sampai pada akhirnya kamu menemukan suatu jawaban, ya, alam ngebuka segala sesuatu yang terjadi, termasuk yang gaib, yang tak kasat mata, yang tak mampu dipikirkan, yang tak mampu dilogikakan, semuanya terjawab di Desember kemarin, ya. Dan semakin ke sini semakin jelas. Tapi itu tadi, aku ngerasa sampai hari ini kamu masih kayak bertanya-tanya. Kayak memang gak bener-bener gak masuk akal gitu loh. Makanya aku mau bahas tentang hal-hal kayak gini tuh berat sebenarnya. Susah. Ngejelasinnya pun kadang bingung gitu nah. Ya makanya kalau nggak paham mending lebih baik kamu skip aja video ini ya. Oke. Hmm, ya jujur sih Lur, aku pun juga berlogika tuh tinggi banget lah. Logika aku tuh tinggi, akal sehatku juga tinggi banget gitu loh. Aku juga pelajari tentang psikologi, ilmiah ya, pola pikir, mindset, semua saya pelajarin, semua pikiran pun juga gitu. Memang ketika kita kupas dengan secara ilmiah ya semuanya masuk akal. Oh ya ini karena ada overthinking lah, cemas lah, semua disebabkan oleh kecemasan, pikiran lah, inilah itulah, atau mungkin ada gangguan syaraf, halusinasi atau hilusi yang terlalu over gitu kan. Benar nggak? Itu yang ada dalam pikiran. Cuma beda dengan apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan inilah yang benar-benar nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan juga realita-realita yang terjadi ada, nyata, tapi nggak bisa dijelaskan. Nah, kayak gitu ya. Sorry memang agak rumit banget tentang ini. Gitu. Jadi apapun yang terjadi ya dalam perjalanan kamu 1-2 tahun ini, kalau kamu menemukan suatu jawaban ternyata ada gangguan magic lah, black magic lah, sihir lah, itulah. Sedangkan ya mungkin ya di Alkitab ataupun agama-agama pasti ada menjelaskan tentang sihir-sihir sih. Bagi orang-orang beriman, aku yakin lah pasti bisa mempercayai tentang sihir. Sihir itu nyata, nyata banget ya, sangat-sangat nyata. Itu sihir itu memang ada. Ya, bagi nggak percaya itu urusan masing-masing sih ya. Aku mah I don't care tentang itu ya. Aku cuma jelaskan apa adanya dan semampuku aja di sini gitu nah. Oke. Okay. Hmm, oke. Okay. Jadi apa yang kamu lewati ya dan segala jawaban dan petunjuk yang kamu dapatkan, oke, mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak ngerasa, oh iya ya, kelihatan jelas banget nih dari segala bukti, dari segala petunjuk dan dari segala yang kamu rasakan selama 2 tahun gitu loh. Jadi ini bukan hanya sekedar begitu saja kita asumsikan ya, apa yang kamu rasakan terus langsung dikaitkan dengan hal-hal yang notabene metafisika, gaib lah, inilah itu nggak, memang nggak bisa. Tapi apa yang kamu rasakan udah lama gitu loh. Bukan hanya 1-2 hari, tapi tahunan. Jadi rangkaian jawaban itu udah usianya udah lama, tahunan gitu loh. Ya ini bukan tentang asumsi Mbak, bukan tentang asumsi lagi. Ya saya juga sering kok mengatakan bahwa kita nggak boleh loh selalu mengkaitkan hal-hal yang notabene nih, di dalam hidup ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya metafisika. Memang nggak boleh gitu. Nah, karena kita harus pakai akal sehat kan. Cuman yang jadi pertanyaan itu apa yang kamu alami selama tahun demi tahun itu semua selalu ada jawaban dan semuanya masuk akal di situ. Ya kan? Gitu. Oke. Tapi teman-teman semua ya, kamu nggak perlu berkecil hati sih. Dan juga jangan takut ya. Ketika kamu mengalami situasi yang nggak masuk akal, yang nggak bisa dicerna dengan logika dan akal sehat, ya sisi positifnya adalah Tuhan atau alam semesta ini sedang mengajarkan sesuatu kepada diri kita agar keimanan kita bisa lebih kuat, lebih tajam, dan kita bisa lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri. Satu sisi kita juga harus bisa bersyukur. Mungkin dengan kejadian dan peristiwa yang nggak masuk akal ini bisa ngebuat kamu lebih dekat dengan Tuhan. Bener nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Kita ambil positifnya aja di situ gitu loh ya.
mengenai siapa pelakunya, siapa yang ngebuat kamu kayak gini, itu semua akan kelihatan kok nantinya. Ya, walaupun tidak ada bukti yang konkret dan jelas dan real, ya, tapi masalah batin nggak bisa dibohongi. Mungkin kita nggak bisa memberikan suatu bukti dengan akal sehatnya manusia, dengan sesuatu yang harus tampak, sesuatu yang harus wujud, bener nggak? Tapi apa yang kamu rasakan semuanya benar-benar kerasa, ya. Dan itu nggak bisa dibohongi, perasaan manusia nggak bisa dibohongi, gitu loh. Hey, jadi semoga teman-teman semua, apapun yang kamu hadapi dan kamu lewati di 2024, 2025, dan amazingnya di Desember kemarin yang wow, bombastis banget lah pokok situasi di bulan Desember itu amazing banget dalam hidupmu. Yuk, ya kita mulai berbenah diri sekarang. Oke, tentang hal-hal yang notabene metafisika kita singkirkan dulu nih. Ya, karena mau gimana pun ya, ingat kita harus menggunakan akal sehat dan pikiran ya. Nah, di sisi lain kita juga harus koreksi tentang diri kita. Yuk 2026 ini jadilah pribadi yang baru, jadilah dirimu yang baru dan terlahirlah kembali seperti bayi yang baru lahir. Bersihkan diri, arti bersihkan diri ya koreksi dan perbaiki apa yang harus diperbaiki gitu loh. Tinggalkan segala kebiasaan buruk, jangan diulangi. Kalau kamu ngulang-ngulang ya kamu akan terjebak dengan pola yang lama. Ya, jadi di sini perlu koreksi diri dulu nih. Jangan selalu menyalahkan notabene setan-setanan lah gitu. Ya terkadang memang mereka nggak salah, kita aja yang error gitu kan. Bener nggak? Makanya koreksi dulu gitu nah. Koreksi diri dulu gitu. Mungkin dari sifat-sifat kamu bla 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 bla. Nah, cuman ketika kamu sudah mengkoreksi diri kamu, ya, mengkoreksi diri kamu dan kamu ngerasa lempeng-lempeng aja, nggak gimana-gimana, kok ya kejadian kayak gini, ya yaudah kita tetap harus berpikir positif sih gitu loh, agar nggak terlalu kejebak dalam alam pikiran. Oke, jelas ya. Oke, jadi di 2026 nantinya aku ngerasa banyak banget sih perubahan ya. Bahkan sekarang pun ketika kamu mampir ke sini pun aku ngerasa energimu lebih soft, lebih tenang. Udah nggak kayak kemarin-kemarin lah di mana kamu brutal banget, keras banget dan juga mungkin emosi yang nggak terkendali lah inilah itulah gitu loh ya. Akan tetapi di sini loh ya. Kemarin juga sudah saya bahas, banyak di antara kamu nanti akan mulai ngerasa hal-hal yang lebih positif lagi. 2026 ini sesuatu tahun yang berbeda ya, di mana kamu banyak di antara kamu yang akan menikmati hal-hal positif, hal-hal baik, kelancaran, rezeki, usaha, bahkan juga ada hubungan baru, ada percintaan baru, ada jodoh juga di sini 2026 itu nantinya. Akan tetapi ada situasi yang akan berbanding terbalik. Ya, yang terbanding terbalik ini adalah bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang nggak sadar diri, bagi orang-orang yang ego, yang ngerasa dirinya paling benar, yang ngerasa dirinya paling mampu, ya paling hebat, paling pinter, paling kuat, ngerasa dia punya ilmu, ya yang sudah nyakitin orang, lu akan sengsara di tahun 2026, ya. Dan untuk kamu yang terzolimi, ya beberapa tahun ini, dan akhirnya kamu ketemu jawaban dari alam semesta ini, ya selamat, nikmati hidup barumu gitu nah, ya realita kok itu, tapi dengan catatan loh ya. Baik dan tidak baiknya kehidupan kamu nanti atau hari esok atau masa depan semua ditentukan oleh dirimu sendiri. Lihat pribadimu sekarang gimana. Kalau sifatmu aja masih kayak gitu-gitu aja, ya kebiasaan burukmu masih mau openin terus. Lu bermimpi hidup lu mau sukses. Aneh gitu. Ya, lu takut hari esok, lu takut masa depan lu. Kalau ingat lah ya, masa depan itu adalah cermin diri kita hari ini. Makanya sering aku ngasih saran, ngasih nasihat, ngasih arahan, ya bukan karena aku sok pinter, enggak. Aku cuma mau berbagi doang gitu, Nur. Kalau nggak seneng nggak usah ditonton. Kalau yang bagi-bagi yang nggak suka-suka nasihat tuh men-skip aja channel ini. Ini isinya channel channel ini tuh nasihatnya banyak dan gaya aku ngereading ya kayak gini. Udah kita ngobrol aja gitu nah. Ya Lur ya. Oke, jadi jelas ya. Baik dan tidak baiknya nanti tergantung diri kamu lagi. Ingat, saya mohon banget ya untuk teman-teman semua. Segala kebiasaan buruk udahlah, please tolonglah yuk. Ya logikanya bagaimana mungkin rezeki yang bagus, yang besar itu bisa datang sama kamu, sedangkan kamu ibarat gelas itu ada tutupnya. Tak kasih ilustrasi gini deh.
Biar paham ya. Nih, aduh ada isinya pula. Pengen nggak ya? Mana kopi ini lur? Ini, tak kasih ilustrasi yang jelas ya. Kamu itu bagaikan gelas yang kosong, yang bisa diisi apapun. Ya, di atas ini ada air yang begitu indah atau bisa kita sebut rezeki lah. Ada rezeki yang mau masuk nih. Tapi sayangnya, kenapa rezeki itu kok nggak bisa masuk? Karena ada tutup. Sadar nggak? Ya, apa sih penutup ini? Inilah yang segala sesuatu ngebuat kehidupan kita jadi berantakan. Rezeki yang ngerasa seret, usaha seret, semuanya seret. Apa ini? Ini yang disebut tutup. Kamu harus singkirkan dulu tutupnya agar gelas kamu bisa terisi penuh. Oke, jelas? Nah, tutup itu ya, itu maknanya adalah tentang diri kamu. Yaitu kebencian, kekecewaan, ketidakterimaan, hmm, ya, rasa sakit, semua hal-hal negatif yang kamu pendam dan nggak kamu lepaskan dan nggak kamu buang dan kamu nggak bisa berdamai dengan kenyataan dan nggak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, itulah belenggu. Ya, tanpa kamu sadari banyak penyakit hati, ya, penyakit hati itu bisa disebabkan oleh kebencian dalam hati kita, ya, kebencian, gitu. Makanya kemarin juga saya sampaikan bahwa yuk lepaskan, ikhlaskan, maafkan mereka-mereka yang sudah menyakitimu. Itu kuncinya. Ya, memang nyesek, memang sakit. Ketika kamu tahu bahwa oh si A, si B yang menyakiti aku ternyata, ya memang sakit, kecewa pasti. Tapi jangan kamu simpan rasa kecewa dan sakit itu. Itu akan menjadi belenggu untukmu sendiri. Sehingga menutupi rezekimu sendiri. Ya, hawanya panas. Orang-orang yang selalu menyimpan kebencian, dendam, ketidakterimaan, ketidakikhlasan, itu sama dengan memancarkan hawa panas. Logikanya lah api. Siapa yang mau menyentuh api? Api ini panas loh. Bener nggak kira-kira? Ya, jadi itu ya tadi ya teman-teman ya. Tetap ya kita harus koreksi diri dulu nih. Kita nggak bisa selalu menyalahkan yang sudah-sudah lah gitu loh. Walaupun memang real dan terasa memang oh si A si B pelakunya nyakitin bla bla ya sudahlah. Ya, semua akan mendapatkan karmanya masing-masing, itu fakta, itu real kok. Dan sekarang pun orang-orang yang menzolimi kamu, yang menyakiti kamu secara langsung atau tidak langsung, secara langsung ini yang kerasa ya, yang kerasa, yang terlihat atau yang terdengar, ya, dan yang tidak langsung ini biasanya mereka-mereka yang menggunakan cara, ya cara-cara yang nggak gentleman lah gitu loh ya, cemen gitu loh, ya pakai cara-cara gelap, cara-cara gaib, karena mereka nggak mampu menghantammu secara realita. Makanya mereka menggunakan cara-cara halus, gitu. Oke, di sini kondisi mereka, em, ini mereka jujur ya, ini mereka ini sedang mengalami yang namanya penyakit hati, ya. Dia ngalami rasa kecewa. Dia kecewa banget nih. Ini kondisi dia lagi kecewa banget, marah, kesel ya. Kayak nggak ikhlas, nggak terima. Pokoknya gimana ya, sakit hati banget nih orang. Kenapa sakit hati? Karena selama ini dia nyakitin kamu ya. Dia habis duit banyak loh ini. Dia pergi ke dukun nih ngabisin duit banyak lur. Gitu. Mungkin dia sampai ngutang-ngutang loh ini. Hanya untuk ngebayar dukun buat nyakitin kamu. Tapi kamunya hari ini kok yang malah tersenyum, kok yang malah jalan-jalan. Ada mungkin yang beli sesuatu ya, entah mungkin kendaraan atau ya baju atau apa ya, sesuatu yang baru lah pokoknya. Dia ngelihat itu dan juga semakin ke sini kok ya hubungan kamu semakin harmonis dengan keluarga, ya kan? Eh, Mungkin dengan pasangan kamu juga kamu lebih dekat lagi. Sekarang lebih banyak senyumnya, lebih banyak senangnya, lebih happy. Ini sakit hati dia. Mungkin kamu juga bingung, kamu bertanya-tanya, salahku sih apa sih? Kenapa sih kok dia kayak gitu?
perasaan aku nggak ganggu dia lah. Ya memang kamu nggak pernah ganggu dia gitu nah. Ya namanya orang iri lur, orang iri tuh jujur bingung jelasinnya, sumpah. Ya, oke mungkin definisi iri tuh kayak gini loh. Definisi iri adalah ketika ada seseorang membeli barang yang mewah atau sesuatu yang baru, terus dia pakai nih kendaraannya nih. Ya ada orang nih iri, wajar nggak kira-kira? Cuman ada sifat iri yang lebih aneh lagi. Itu kan normalnya ya, ini lebih anehnya adalah orang iri ini ngelihat orang lain yang happy, dia panas. Ngelihat orang lain rukun, dia panas. Ngelihat orang rezekinya lancar, dia panas. Gitu. Bahkan ngelihat kamu sehat, itu dia panas. Aneh nggak kira-kira? Ya itulah, ada manusia gitu. Ya ada. Nggak jauh-jauh ini. Orang orang di sekitarmu sendiri nih. Yang tahu persis gimana kehidupan kamu. Itu pelakunya. Ya. Oke. Dia sekarang jujur ini bingung banget nih dianya. Dia nggak bisa tidur juga nih sekarang. Ya sama, kamu juga pernah kan ngalamin mungkin di Desember kemarin lah. Ngalamin shit kayak apa ya? Ya Desember kemarin dia memang banyak nyerang kamu. Dia banyak ngeluarin duit untuk berusaha menghancurkan kamu. Tapi ya sekali lagi ya, kamu nggak semudah itu untuk dijatuhkan, nggak semudah itu untuk diserang. Karena secara alaminya memang ada pelindung dalam dirimu. Ya, kamu dilindungi oleh para leluhur kamu dilindungi dari doa kamu dilindungi dari keikhlasan kesabaran kamu, semua itu berbentuk energi. Jadi tidak ada yang sia-sia. Doamu, sembahyangmu, meditasimu, air mata ketika engkau memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu semua nggak ada sih. Yang tidak ada yang sia-sia. Semua yang kamu lakukan itu akhirnya ngebentuklah suatu energi yang besar. Itu yang menjaga kamu, itu yang ngelindungin kamu. Ya, jelas. Kemudian eh mungkin ada di antara kamu yang ngerasa bahwa ini antara dua ya. Kalau nggak merasa, itu bisa informasi dari orang lain yang mungkin ngerti ya. Kata orang kamu dijaga oleh beruang lah, kucing lah, Spiderman, Batman, atau kucing, atau harimau lah, ya, harimau putih, hijau, kuning, pink gitu misalkan ya. Itu semua hanyalah suatu perantara, lur. Itu mereka itu hanya perantara. Ya, itu adalah manifestasi dari energi doa-doa kamu yang ngebentuk suatu objek seperti itu. Tapi poinnya adalah itu jawaban dari doa-doa kamu yang pada akhirnya ngelindungin kamu gitu nah. Tapi kamu nggak bisa berpatokan dengan itu semua. Kalau kamu ngerasa kata orang nih, wah ada kodamnya nih, ada ini ya, ada Batman-nya gitu ya. Ya lu nggak bisa berpatokan dengan itu. Tetap lu harus berpondasi dan punya keyakinan hanya kepada Tuhan. Karena semua itu hanya sarana, hanya perantara gitu nah, untuk menjaga kamu. Jelas. Jadi jangan sampai blinger loh ya. Oke? Nah, secara kehidupan kamu, ini kamu akan terus naik nih. Ini jujur ya, rezeki kamu udah kerasa enak loh. Nggak tahu nih kamu peka atau enggak ya. Cuman jujur rezeki kamu udah mulai kerasa enak. Ada aja rezeki kamu. Ya, bahkan keuangan pun mulai pulih nih sedikit demi sedikit ya. Ingat semua itu nggak bisa instan loh ya. Secara perlahan pulih nih. Ada aja rezeki kamu ya, mulai kerasa, mulai kerasa. Bahkan ketika kamu berdoa, minta bantuan, minta petunjuk, minta pertolongan, itu nggak pakai lama. Pasti ada nanti perantara yang datang. Ya nggak? Bener nggak? Ya. Nah, mengenai bagaimana keuangan dan rezeki ke depannya apakah akan membaik? Ya itu balik ke kamu lagi sebenarnya. Walaupun rezekimu bagus, energimu bagus, ya balik ke dirimu lagi, somplak atau enggak gitu nah. Error lagi atau enggak nih? Ya, kalau enggak error aja ya, ya aneh gitu nah. Lu sama dengan membuang kesempatan yang berharga. Ini 2026 nih kesempatan emas loh untuk kamu. Ya, berbenah diri ya, agar hidupmu bisa jauh lebih baik lah dari 2 tahun yang lalu. Jujur ngebuat sakit hati banget 2 tahun itu. Susah banget sakitnya gitu, nggak karu-karuan lah. Ya sudahlah, yang sudah ya sudahlah, itu jadikan pembelajaran hidup lah gitu. Ya, kalau nggak ada peristiwa yang se ekstrim 2 tahun itu, ya kamu nggak akan jadi orang sekuat ini.
Tuh kan, boros nih orang. Asli. Aduh, error. Waduh, ya ampun. Ya udahlah. Jujur ya, aku mau ketawa loh. Aku mau ketawa, mau seneng gitu loh ya. Ya lu bersyukur lah Lur. Lu hari ini berterima kasih sama alam, berterima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjawab segala doa-doaku. Ya, pada akhirnya semua kembali kepada yang zolim. Api dibalas api. Kamu nggak ngebalas, tapi alam yang ngebalasnya. Hukum karma jelas, ya, berlaku berjalan. Ya, 2026 ini orang akan mengalami kondisi finansial. Ada gangguan finansial, ada gangguan keuangan, gangguan ekonomi, dan rezekinya mulai kerasa nurun nih nantinya. Itu. Utang dia makin banyak, asli. Udah dia sekarang pun mungkin kamu sudah dengar ya bahwa dia sudah mulai gadai-gadai sesuatu lah atau ya nyokolahin entah motor entah mobil gitu nah. Dan dia kondisi dia pun ini sakit-sakitan sebenarnya orangnya udah sakit-sakitan, cuman ya karena aduh gimana ya, sombongnya minta ampun sih ya. Em, dia udah sakit-sakitan tapi nggak sadar-sadar gitu loh. Dia masih berupaya loh, ini jujur ya, dia masih berupaya untuk eh, nyerang kamu lagi. Dia masih terus berusaha untuk nyerang kamu terus nih. Cuman ya pada akhirnya akan balik lagi gitu nah. Semakin dia kuat menyerang kamu, ya semakin kembalinya ke dia semakin banyak nantinya. Yang penting ingat ya teman-teman ya semuanya, lu nggak boleh takut dengan apapun kecuali Tuhanmu. Lu nggak perlu cemas, ya jangan sampai ketakutanmu menenggelamkan dirimu lagi. Ingat, lu nggak usah takut, nggak ada yang perlu kamu takuti. Hari ini, detik ini, kamu dilindungi oleh energi alam yang sangat-sangat gede, besar banget. Bahkan dukun-dukunnya dia pada nyerah nih, nyerangin kamu. Kayak numpang lewat doang serangannya itu. Muter lagi ke dia, muter lagi ke dia gitu nah. Cuman dia belum kerasa aja dampaknya. Karena masih angkuh dia orangnya. Masih sombong banget, masih keras kepala banget. Masih ngerasa bisa, masih ngerasa mampu. Ya, walaupun fisiknya sebenarnya udah banyak kerusakan dalam diri dia, banyak penyakit, ada bagian tubuh dia juga yang luka atau sakit gitu. Dia masih nggak peduli tentang itu, dia masih berambisi banget untuk menghancurkan kamu. Makanya teman-teman semua ya, ketika kamu mampir ke sini ketemu nih video konyol kayak gini ya, yuk perkuat deh sembahyang kamu, serius. Nggak rugi kok, ya. Asli nggak rugi, malah yang ada banyak untungnya kamu. Aku bukan ceramah loh ya, aku juga bukan ustadz, bukan kiai lah. Sebel sih kadang ada komentar yang, makasih ya Pak Ustadz, makasih ya Pak Kiai, apalah. Heran mah aku mah, nggak perlu ngasih gelar ke orang. Aku dan kalian sama, nggak ada bedanya. Kita sama-sama manusia kok. Aku di sini cuman sharing doang kok ya, ya kan? Nah, ya, ya jadi untuk kedepannya ya Lor ya. Semakin kuat pondasi keimanan kamu, keyakinan kamu maksudnya. Iman itu adalah keyakinan ya. Yakinlah bahwa Tuhan itu nyata, ada, pasti. Ya, segala keluh kesahmu pasti akan dibantu dan ditolong tuh nyata banget. Kemudian doa-doa kamu, sembahyang malam kamu, meditasi kamu, tolonglah yuk. Ini untuk kamu sendiri loh, bukan untuk siapapun gitu nah. Biar apa sih? Biar perjalanan kamu ke depan itu bisa semakin mudah. Masih ya mau tenggelam terus, ya kamu nggak pingin bangkit dalam hidupmu. Ayo, ya dan sekali lagi, lu nggak usah takut sama manusia-manusia busuk itu. Ya, kembali kok. Lihatlah nanti semua akan kembali. Semua yang kau rasakan, sakitmu, kecewamu tuh akan balik semua ke dia. Tapi dengan catatan, lu bisa nggak mengikhlaskan segala sesuatu itu? Ya, lu bisa nggak berdamai dengan dirimu? Keikhlasan kamulah yang akan menjadikan kekuatan yang paling besar yang bisa mengembalikan segala sesuatu kepada orang-orang itu lagi. Cuman kalau kamu sendiri sampai hari ini masih diselimuti kebencian, emosi, ketidakterimaan, ya, kamu masih ingin menuntut balas dengan ekstrim, ya lu nggak akan ketemu jalan ini nantinya. Lu nggak akan ketemu perubahan.
Ya, kayak gitu. Tuh kan nyambung kan. Pokoknya lu nggak boleh takut. Lu harus kuasai rasa takutmu, ya. Dan juga teman-teman semua, masalah perasaan juga kamu perbaiki mulai hari ini deh. Udah nggak usah, jangan terlalu nggak enak. Ah, pusing aku nah. Yuk, perasaannya dikuatin lagi ya. Logikanya tolong deh, kalau ini tentang logika banget lah. Biar kamu tuh nggak suka kebawa perasaan nih. Ini untuk orang-orang yang gampang baper. Lah gimana? Bingung juga nantinya. Ini kalau kamu nggak hati-hati loh ya, kalau kamu terlalu menggunakan perasaan kamu, terlalu kasihan lah, terlalu ini, terlalu itu, sedangkan udah jelas-jelas dia itu menyakitimu, lu akan tenggelam, lu akan terjebak dengan permainan dia lagi nantinya, ya. Jadi lu harus tegas dengan dirimu sendiri. Kasihan boleh, welas asih tuh bagus, ya. Tapi lu harus tahu siapa orang itu. Nggak semua orang bisa engkau baikin. Nggak semua orang bisa engkau tolong, nggak semua orang bisa engkau bantu. Lu inget, 2 tahun ini lu banyak dimanfaatin orang, ya. Yuk, tolong deh, ya. Ingat ya, sederhana aja deh. Kalau kamu ingin menolong orang lain, tolong dirimu dulu deh. Selamatkan dirimu dulu. Ini nolong diri sendiri aja masih pusing. Sibuk nolong orang lain. Ya ini bukan tentang kamu nggak boleh nolong orang lain nggak ya, bukan tentang itu loh ya maksudnya. Pahami maknanya. Ya semoga ngerti lah ya. Oke lor, ya, udah. Yuk, semangatnya ya. 2026, lu harus jadi pribadi baru, orang yang baru, lembar baru ya. Selamat datang di kehidupan baru, di lembar hidup yang baru. Ya, ini untuk kamu yang 2 tahun atau 3 tahun lah ya pokoknya. Tapi yang kerasa banget 2024, 2025 dahsyat banget cobaanmu dihantam oleh manusia busuk-busuk ini. Ya, selamat menikmati buah manis dari segala kesabaran dan keikhlasan kamu. Ya. Dan selamat datang ya, wahai-wahai manusia-manusia busuk ya, wahai-wahai manusia-manusia yang angkuh, selamat datang menikmati neraka yang nyata. Ya, ya, neraka tuh nggak perlu nunggu mati, sekarang pun ada. Ya, sederhana aja, konsekuensi sama dengan neraka. Tapi nggak usah ya, nanti malah kejauhan pula aku ngomongnya ya, nggak mudeng nantinya. Yang jelas konsekuensi, lu tabur ya lu tuai. Apa yang lu tanam itu yang kau petik. Lu nyakitin orang, lu sengsara. Ya, ada karma instan, ya, ada karma instan dan ada karma yang sangat panjang nantinya. Masalah demi masalah bertubi-tubi akan datang. Ya aku bukan doakan lah ya, ya gimana sih ya? Ya udah deh, ya udah mungkin untuk dia, aduh gimana sih? Konsekuensi lah tadi yang jelas. Ini orang nggak bisa diselamatkan oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri. Ya, jadi untuk teman-teman yang sekarang udah ngerasa lega, udah ngerasa lebih lebih baik, kesehatanmu yang sudah pulih lagi, kesadaranmu yang sudah mulai kembali lagi, yuk terus upgrade diri kamu ya agar bisa jauh lebih baik lagi ya. 2026 ini semoga tahun ini akan menjadi tahun saksi perubahan besar dalam hidupmu, kebebasan ya, segala ikatan dalam dirimu, belenggu-belenggumu semoga semua terlepas. Ya, semoga jeratan-jeratan seton itu bisa terlepas semua. Amin ya robbal alamin. Semoga yang hadir dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, sukses. Amin amin ya robbal alamin. Dan terakhir, jangan lupa untuk belajar. Upgrade juga skill kamu, kemampuan kamu tambahin. Lu pengen sukses tapi kemampuan lu cuma itu-itu doang. Ya, aneh gitu nah. Lu harus punya banyak kemampuan agar jembatan suksesmu makin lebar. Jadi mau gimana pun tetap harus pakai logika dan akal sehat. Jelas ya. Sorry ini jadi kepanjangan hampir 40 menit. Ya semoga lu nggak bosen. Mungkin bisa lu download dulu video ini. Mungkin bisa lu tonton berkali-kali. Oke. Tapi aku puas aku bisa nyampaikan ini semua untuk teman-teman semua.
Oke, alhamdulillah aku hari ini dalam keadaan sehat selalu, bener-bener happy banget, lega banget, terbebas banget, dan terima kasih untuk orang-orang yang zolim, kalian sudah membuat diriku jauh lebih baik pada hari ini, gitu. Ya nggak? Semangat ya Lur ya. Kita jumpa lagi the next time, bye-bye semuanya.